Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam jumpa kembali kepada anak-anakku mahasiswa peserta KKN Angkatan 91 2020. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita kali ini berbicara tentang kebijakan dan program kuliah kerja nyata Angkatan 91 tahun 2020. Ini yang dibawakan oleh Pusat Pengembangan Pengabdian Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata, Pusbam PM. Nah, sekalian, yang situasi kita hadapi sekarang ini atau kondisi existing adalah adanya pandemi COVID-19 yang diperhadapkan kepada kebutuhan pelaksanaan KKN. Nah, dua masalah ini menjadi masalah yang kita hadapi, yang mau tak mau kita harus menyikapinya. Nah, pandemi COVID-19 ini masih berlangsung hingga sekarang ini, dan akhir-akhir ini juga semakin meningkat ya, di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah secara umumnya Indonesia. Nah, sementara pada sisi yang lain ada kebutuhan pelaksanaan KKN yang mau tak mau juga ada penuntutan untuk dilaksanakan. Nah, diperhadapkan pada dua kondisi ini, adanya pandemi COVID-19 dan kebutuhan pelaksanaan KKN untuk mahasiswa Universitas Tadulako, ini menjadi sebuah keputusan atau sebuah pilihan yang sesungguhnya sangat sulit, tetapi mau tak mau kita harus mengambil keputusan, karena tanpa pelaksanaan KKN juga akan menimbulkan rentetan peristiwa, rentetan kegiatan yang banyak mengakibatkan tertundanya pelaksanaan percepatan penyelesaian studi mahasiswa. Maka berdasarkan arahan dari pimpinan universitas, pimpinan lembaga penelitian pengabdian masyarakat, maka dan Pusbang, maka KKN Angkatan 91 kita laksanakan di dalam situasi pandemi COVID-19 yang berada yang semakin meningkat di antara kita. Nah, rencana pelaksanaan kegiatan ini itu dimulai pada bulan Oktober tahun 2020. Nah, anak-anakku sekalian, apa boleh buat, pelaksanaan KKN ini kita harus laksanakan walaupun ada syair yang menyatakan menunggu 1000 tahun lagi, tapi saya kira anakku sekalian tidak akan menunggu 1000 tahun. 1 tahun juga menjadi problema, maka dengan segala keterbatasan, segala situasi, maka KKN Angkatan 91 kita laksanakan dengan memohon ridha Allah SWT supaya pelaksanaan ini bisa berjalan dan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, aku sekalian, sehubungan dengan pelaksanaan KKN, maka KKN Angkatan 91 ini jadi dengan konsep new normal ya, sehingga menuju masyarakat sehat dan produktif. Ini merupakan KKN yang kedua kalinya dalam era COVID-19, Angkatan 90 juga masa pandemi, 91 juga masih dalam situasi pandemi. Ya, dengan model pendekatan yang berbeda. Nah, Angkatan 91 ini kita mencoba dengan situasi new normal, walaupun sekarang ini kembali naik situasinya, maka LPPM UNTAD mengusung tema dalam KKN ini adalah masyarakat sehat dan produktif. Nah, anakku sekalian, KKN Angkatan 91 ini dirancang khusus
sebagai salah satu upaya dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita semua, mahasiswa dan dosen-dosen, pembimbing lapangan DPL, dalam melaksanakan kegiatan kita di Angkatan 91 ini, kita tetap melaksanakan kegiatan KKN di dalam situasi yang kita hadapi. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan KKN Angkatan 91 ini, itu diharapkan ada proses pengembangan dan penciptaan produk-produk yang dapat dimanfaatkan atau dapat mengedukasi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program KKN. Jadi pelaksanaan KKN ini mudah-mudahan bisa ada proses-proses pengembangan dan penciptaan produk-produk yang dapat dimanfaatkan, atau paling tidak ada proses-proses mengedukasi atau memberi proses pembelajaran kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan KKN. Nah, secara umum, kebijakan pelaksanaan KKN Angkatan 91 lembaga di Universitas Tadulako itu pelaksanaan kegiatannya diharapkan semua mahasiswa bisa mengikuti KKN minimal 26 hari dari durasi waktu yang disediakan selama 30 hari yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020. Jadi pasat sebulan, full adalah 30 hari, tanggal 1 hingga tanggal 31 Oktober 2020. Nah, mekanismenya adalah bahwa pembekalan mahasiswa KKN Angkatan 91 ini itu memadukan dua filosofi pelaksanaan pembekalan, yaitu pelaksanaannya secara daring atau secara luring. Jadi ada dua kombinasi, daring dan luring. Ya. Istilah teman-teman biasa menyingkat adalah KKN Darling. Ya. Jadi KKN kita ini Angkatan 91 melakukan ada pembekalannya secara daring dan ada pembekalan secara luring. Dan pelaksanaannya dua-duanya ini sangat-sangat berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Dan khusus pembekalan umum, pada pembekalan umum ini pada umumnya itu dilakukan secara daring, termasuk dalam filosofi KKN Angkatan 91. Nah, khusus untuk pembekalan secara luring ini dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan dengan pembekalan akan dilakukan di lokasi mahasiswa KKN Angkatan 91 yang berasal di mana mereka berada berdasarkan domisili-domisili yang telah dimasukkan pada formulir-formulir yang ada pada formulir Angkatan 91. Jadi pembekalannya dipusatkan di lokasi paling tidak di kecamatan-kecamatan di mana mahasiswa Angkatan 91 berada. Kemudian filosofi yang lain dari pelaksanaan KKN ini 91 ini dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Jadi pelaksanaan KKN Angkatan 91 ini tidak dikenal istilah posko di mana dengan seperti pada KKN sebelumnya yang memang tinggal bersama dengan teman-temannya di sebuah tempat, tapi KKN 91 itu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan baik secara daring maupun secara luring. Jadi pembekalannya daring luring, kemudian juga pelaksanaan KKN-nya dibimbing oleh DPL itu juga dilakukan secara daring dan luring. Jadi kombinasi dua-dua ini akan dilaksanakan dengan harapan bahwa pelaksanaan kegiatan 91 ini bisa mencapai sasaran akademik sebagai sebuah mata kuliah dan sasaran pengabdian oleh mahasiswa di lokasi KKN masing-masing.
Nah, oleh karena itu, aku sekalian, program kerja disusun oleh mahasiswa sesuai dengan kondisi tempat yang dijadikan lokasi KKN. Di bawah bimbingan DPL atau dosen pembimbing lapangan melalui daring atau luring, baik melalui WhatsApp, Zoom, email, dan sebagainya. Jadi ada program kerja nanti disusun oleh mahasiswa, dan program kerja ini dalam buku panduan teknis itu sudah ada program-program, tema-tema, dan program-program kerja yang bisa dipilih oleh mahasiswa, dan pelaksanaannya, pemilihan itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi silakan nanti dibaca-baca buku panduannya, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk menentukan program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Dan secara teknis, penyusunan program kerja ini akan dipandu oleh masing-masing DPL di setiap lokasi KKN, yang kurang lebih sekitar 1 DPL akan membimbing kurang lebih 20 hingga 25 mahasiswa. Ya, secara umum yang seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan, sekalian, di samping DPL melakukan semacam pembimbingan daring dan luring, juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi akan ada turun tim yang akan memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, dan kegiatan monitoring ini juga bisa dalam bentuk daring dan bisa juga dalam bentuk luring, sangat tergantung pada situasi dan kondisi perkembangan di mana yang Anda ber-KKN. Jadi yang memonitor dan evaluasi ini bukan dari DPL, tetapi dari tim yang ditunjuk atau direkomendasi oleh LPPM untuk melihat dan mengecek apakah memang Anda melakukan KKN sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh panitia Pusbang maupun LPPM. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa monitoring dan evaluasi ini adalah sebuah kegiatan untuk mengecek program-program kerja Anda, dan sekaligus juga untuk melihat apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda hadapi dalam proses pelaksanaan ini. Nah, oleh karena itu, anak sekalian, setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN ini, ya, itu akan berkewajiban membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan Anda selama mengikuti kegiatan KKN. Dan pertanggungjawaban ini dalam bentuk laporan yang berisi tentang rencana kerja, pelaksanaan kerja, dan sebagainya, yang semuanya nanti dibawa bimbingan dosen pembimbing lapangan. Jadi setiap mahasiswa wajib untuk membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan mengikuti KKN. Ke dalam kuliah-kuliah pada umumnya itu ada final test. Nah, dalam KKN ini yang menjadi penilaian itu adalah salah satunya adalah laporan kegiatan. Nah, sehingga itulah final testnya, laporan kegiatan yang Anda akan buat, dan proses pembuatan laporan ini juga berada di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan. Nah, laporan KKN untuk mahasiswa berupa laporan mandiri atau laporan perorangan. Jadi tidak dikenal istilah laporan kelompok. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan mungkin ada mahasiswa saling berkolaborasi, tetapi pelaksanaan kegiatan laporannya adalah orang per orang. Jadi tidak setiap laporan itu hanya berisi satu orang mahasiswa. Tidak ada istilah laporan kelompok seperti pelaksanaan kegiatan KKN
dalam kondisi yang normal atau KKN konvensional kami setelahkan seperti itu. Nah, semua laporan KKN ini harus dikonsultasikan dengan DPL dan setelah disetujui akan ditandatangani oleh DPL. Proses penandatanganan, konsultasi dan sebagainya, anakku sekalian, semuanya dihimbau untuk dilakukan secara online. Ya. Jadi pendatangannya nanti juga secara online, jadi mahasiswa KKN tidak perlu datang mencari DPL-nya untuk menandatangani laporan, tapi Anda kirim saja dalam bentuk soft file, kemudian diperiksa oleh dosen pembimbing. Kalau sudah disetujui, maka halaman persetujuan DPL ditandatangani secara online. Nah, jika sudah selesai, maka laporan itu mahasiswa mengirimkan ke DPL-nya juga secara daring atau online dalam bentuk soft file untuk diberi penilaian. Jadi semua dalam proses ini tidak ada kontak face to face langsung kepada antara DPL dan mahasiswa. Proses seperti itu semuanya kita lakukan ke DPL melalui online dalam arti supaya kita semuanya bisa melakukan ini tanpa ada halangan-halangan jarak dan waktu. Ya. Jadi Anda membuat laporan, mengirim ke DPL untuk ditandatangani kalau sudah disetujui, kemudian akan dikirim ke DPL dalam bentuk soft file. Jadi Anda tidak perlu memprint out, cukup Anda membuat dalam bentuk soft file, ya, dalam bentuk mungkin nanti dalam bentuk file PDF. Karena laporan itulah menjadi indikator utama untuk diberi penilaian. Mahasiswa yang tidak membuat laporan tidak akan diberi penilaian. Kalaupun diberi penilaian, nilainya adalah nilai tunda dan semacamnya. Ya. Karena laporan itu adalah bukti bahwa Anda telah melakukan kegiatan KKN. Nah, jika laporan itu sudah terkumpul di dosen pembimbing lapangan, maka dosen pembimbing lapangan inilah yang selanjutnya akan mengirim laporan juga secara daring ke Pusbam PM KKN. Ya. Mekanismenya nanti akan diatur, DPL akan mengirim kemana, ya. Biasanya ada Google Drive, masing-masing dosen akan mengirim ke sana, sehingga mahasiswa tidak perlu menghadap ke Pusbang untuk menyetor laporan, tapi yang menyetor laporan adalah dosen pembimbing lapangan. Yang nanti di sana akan ditandatangani oleh Ketua Panitia KKN dan Koordinator Pusbang PM KKN. Jadi laporan Anda tidak perlu mencari Ketua Panitia dan Koordinator Pusbang untuk tandatangani, cukup ditandatangani oleh DPL dan DPL Anda mengirim ke DPL dan selanjutnya DPL akan mengirim ke Pusbang PM KKN dan semua dilakukan secara daring, tidak secara luring. Ya. Nah, adapun program kerja atau kegiatan KKN di Angkatan 91 ini ada beberapa tema-tema yang bisa dipilih oleh mahasiswa dan tema-tema ini adalah sebuah tawaran yang nanti Anda pilih yang mana berdasarkan konsultasi atau bimbingan dengan DPR. Yang pertama itu temanya terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Di dalam tema ini program-program kegiatan itu salah satunya adalah pendampingan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Tentunya BUMDes ini ada di daerah-daerah yang berkategori desa. Ya, di kelurahan kayaknya tidak ada ini, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa Anda dampingi, yang sifatnya mungkin kegiatannya sama dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena setahu Bapak sekarang belum ada BUMKEL, Badan Usaha Milik Kelurahan. Yang adalah BUMDes. Kemudian selain itu tawaran yang kedua
yaitu sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan. Ya. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan manajemen usaha. Keempat, program yang bisa dipilih juga adalah pendampingan pengembangan usaha keluarga. Dan yang kelima dalam item tema pemberdayaan ini adalah sosialisasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, jika misalnya Anda tertarik dan ketika juga Anda konsultasikan dengan pembimbing dan kondisi lapangan, ada kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan ini cocok untuk Anda laksanakan, maka Anda silakan memilihnya. Nanti bagaimana mekanisme memilihnya, berapa yang akan dipilih, ini akan disampaikan oleh masing-masing dosen pembimbing lapangan ketika melakukan pada sesi penyusunan program kerja yang akan dipandu oleh masing-masing dosen pembimbing lapangan. Tema yang kedua yaitu terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam tema kedua ini, salah satu program kerja yaitu terkait dengan sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masa pandemi COVID-19. Ini boleh Anda melakukan sosialisasi bagaimana kita menghadapi COVID-19 dan segala macamnya, dan tentunya sekalian, ketika kegiatan ini dilakukan, tentu Anda banyak berkoordinasi dengan institusi-institusi yang memang menangani masalah ini. Ya. Dan dalam pembekalan kita kali ini juga akan ada materi terkait dengan COVID-19. Ya. Karena sekarang COVID-19 ini ada di sekitar kita, kita tidak bisa menolak. Ya, kita harus hidup bersama, walaupun kita tidak menginginkan dia ada di sekitar kita, tapi dia sudah ada, marilah kita terima. Ya. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi kesehatan ibu dan anak. Ya. Tentu, anakku sekalian, peningkatan kesehatan masyarakat ini bisa dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa memang ada kesehatan masyarakat dan sebagainya, tapi bisa juga dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa yang di luar yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nanti sangat tergantung pada situasi kondisi di mana Anda KKN dan kemudian dari pembimbing lapangan. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga terkait dengan masalah peningkatan gizi keluarga. Ya, ini penting karena gizi bisa meningkatkan imun dan sebenarnya imun ini juga menjadi penahan untuk COVID-19. Nah, nanti ahlinya yang berbicara lebih jauh terhadap itu. Nah, kemudian boleh juga Anda melakukan sosialisasi program KB. Nah, tentu kegiatan ini adalah terkait dengan masalah-masalah situasi dan kondisi di mana Anda berada. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau sosialisasi program KB ini pesertanya itu adalah orang-orang yang memang sudah berkeluarga supaya tidak bingung. Kemudian yang kelima, dalam peningkatan kesehatan masyarakat ini terkait dengan sosialisasi generasi berencana. Ya. Dan yang keenam adalah sosialisasi kesehatan reproduksi perempuan dan anak. Nah, ini ada 6 kegiatan yang bisa Anda pilih, salah satunya apa semua atau 2 di antara itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, tema yang ketiga itu terkait dengan masalah pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini itu juga kegiatan-kegiatan atau program kerja yang Anda lakukan bisa terkait dengan sosialisasi atau pelatihan pembelajaran pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini penting, anakku sekalian, jujur saja pembelajaran pada kondisi COVID-19 ini banyak membuat keluarga stres. Bagaimana cara mengajari mahasiswanya semua, sehingga ini perlu trik bagaimana pelatihan pembelajaran pada kondisi COVID-19. Apa
keuntungannya dan bagaimana kelemahan-kelemahan dan sebagainya. Ya. Tentu sasarannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana Anda ber-KKN. Yang kedua, bisa juga terkait dengan sosialisasi pelatihan pembelajaran daring. Ya. Ini penting dalam pembelajaran daring supaya ketika orang belajar secara daring ada etika yang harus dipenuhi. Banyak contoh-contoh kasus pelatihan daring muncul di layar yang semestinya tidak muncul. Ya. Komentar-komentar yang seharusnya tidak kemudian muncul. Nah, sehingga perlu ada pembelajaran bagaimana sesungguhnya pembelajaran daring yang beretika. Silakan Anda pada persoalan tentu sasarannya adalah pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya pada orang-orang yang sekolah. Sekarang ini kalau pengajian juga melalui daring. Nah, ini juga perlu. Saya di rumah setiap Jumat ini sibuk untuk menyiapkan proses daring untuk mak-mak ini. Dipelajari bagaimana mute soundnya apa semua. Terkadang ada yang karena sudah pingin langsung berteriak, dan ketika berteriak maka sesungguhnya semua orang yang ada dalam lingkaran ID itu, join itu, maka akan mendengar. Nah, ini perlu ada pembelajaran bagaimana kita belajar daring tetapi tetap dalam situasi beretika. Ya. Kemudian anakku sekalian yang memang memiliki semacam kemampuan atau kompetensi di bidang pelajaran bisa membantu kepada siswa-siswa untuk memberikan pelajaran tambahan. Ya, ini bisa. Kenapa? Karena kita tahu sekarang banyak dan tentu dengan kondisi yang memungkinkan dengan aturan-aturan protokol COVID-19 misalnya. Berapa orang apa semua membantu memberikan pelajaran tambahan untuk sasaran-sasaran anak-anak usia sekolah dan sebagainya. Dan sekali lagi kegiatan ketiga ini harus betul-betul dalam proses yang protokol yang kita COVID-19 yang betul. Ya. Keempat, kegiatannya bisa juga mengarah kepada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Ya, silakan dipilih. Kemudian yang kelima, mendampingi dan pengembangan dan penguatan pendidikan anak usia dini. Nah, disilakan kalau memang di lokasi Anda ada PAUD yang masih dalam proses beraktivitas, bisa mendampingi dan mengembangkan, dan sekali lagi semuanya dilakukan dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Nah, lanjutan yang keenam adalah membantu memecahkan masalah anak yang tidak sekolah atau melanjutkan pendidikan dasar wajar Dikdas. Ini juga mungkin ada yang tertarik kepada itu, disilakan. Kemudian yang ketujuh, bisa juga Anda memilih pemberantasan buta aksara, huruf Latin dan sebagainya jika memang ada di lokasi Anda ada kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedelapan adalah bisa terkait dengan pendidikan luar sekolah, PLS, baik pakai A, paket B, paket C. Ini paket sekarang ini lagi tren, terutama paket data. Nah, pendidikan luar sekolah ini A, B, C disilahkan. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir dalam tema pendidikan ini adalah pemberantasan buta huruf, baca tulis Al-Quran dengan metode Mikra. Ya, bagi anakku mahasiswa yang mempunyai kompetensi, kemudian mempunyai keahlian, mempunyai minat dalam bidang ini, boleh kita melakukan ini khususnya dalam baca tulis Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, tema yang keempat itu terkait dengan ketahanan pangan, pertanian, dan lingkungan. Nah, dalam kegiatan ini ada 3 program yang bisa Anda pilih atau menjadi pertimbangan untuk dilakukan. Pertama adalah sosialisasi ketahanan pangan. Ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan lahan untuk jadikan tanaman gizi dan tanaman buah. Nah,
mungkin juga ini lagi tren sekarang adalah pemanfaatan pekarangan, bahkan teras adalah bunga. Nah, ini semua sudah, ini hampir semua di rumah-rumah ini jalan masuk ke rumah sudah mulai sempit karena bunga atau apa istilahnya, pot-pot bunga sudah bersebaran di jalan. Ini juga ada pemanfaatan. Bagaimana memanfaatkan sehingga ada bermanfaat pada lingkungan atau paling tidak pada tanaman gizi dan tanaman buah. Ya, melalui eh, teknologi-teknologi yang ada, bagaimana menghadirkan eh, pemanfaatan lahan khususnya di era pandemi COVID ini supaya aktivitas kita juga berjalan dan kita tetap beraktivitas dan bisa ada pemanfaatan lahan. Yang ketiga adalah penciptaan lingkungan bersih yang sehat. Ya, jadi lingkungan yang sehat dan bersih. Bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, khususnya dalam proses-proses misalnya ketahanan pangan, pertanian dan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, yang kelima itu terkait dengan sosial budaya. Ya. Aktivitas atau program yang bisa dipilih untuk mahasiswa KKN adalah yang terkait dengan mendorong iman dan takwa, dan budi pekerti. Ya. Jadi bagaimana proses-proses ini Anda boleh menjadikan, kalau Anda berminat dalam situ, disilakan untuk melakukan kegiatan itu. Yang kedua, bisa juga terkait dengan sosialisasi dan mendorong program keluarga tangguh bencana. Ya. Ini penting sekalian, sosialisasi mendorong program tangguh bencana, karena daerah kita adalah daerah yang sering kena bencana. Ini Sulawesi Tengah, dan saya kira juga ini ada materi nanti juga terkait dengan tangguh masalah-masalah bencana. Nah, sekarang ini kita ini banyak sekali mengalami hal-hal bencana sehingga perlu ada sosialisasi bagaimana kita mengantisipasi bencana-bencana yang ada. Ya. Apalagi kita ini baru 1-2 hari lagi, 1-2 hari yang lalu kita memperingati 2 tahun bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu ya, tanggal 28, ini tanggal 1 ya, sekitar 2-3 hari yang lalu. Kemudian dalam sosial budaya boleh juga Anda memilih sosialisasi kebijakan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah kepada masyarakat, bisa mensosialisasikan tentang aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pandemi COVID-19 atau kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan kesehatan ataupun kebijakan yang lainnya kepada sasaran-sasaran yang memang perlu untuk dituju kepada persoalan itu. Ya. Kemudian terkait dengan penciptaan keluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya sendiri. Inilah yang disebut dengan kearifan-kearifan lokal yang bisa keluarga sehat, nilai budaya sendiri. Dan yang kelima adalah mengembangkan kearifan budaya lokal sebagai sosial kapital. Ini sangat tergantung di wilayah lokasi Anda. Kalau memang ada kearifan lokal yang bisa dikembangkan, mungkin Anda bisa menyentuh program ini sebagai program kegiatan KKN. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan teknologi tepat guna. Nah, dalam kegiatan, dalam tema teknologi tepat guna, ini Anda boleh memprogramkan pengolahan potensi lokal dengan sentuhan teknologi sederhana, karena waktu KKN kita zaman tidak lama. Nah, tetapi bagaimana potensi lokal ini bisa dikelola dengan sentuhan teknologi secara sederhana sehingga bisa termanfaatkan. Kalau Anda memiliki kompetensi, kemauan, dan keahlian untuk itu, silakan untuk diprogramkan di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kreativitas masyarakat berdasarkan potensi lokal. Jadi dalam teknologi tepat guna ini diusahakan adalah berbasis potensi lokal, bukan berdasarkan potensi yang ada dari luar. Karena kalau potensi dari luar, maka kita akan menciptakan sebuah ketergantungan baru kepada masyarakat di mana kita ber-KKN. Nah, anakku sekalian, saya kira itu yang Bapak bisa sampaikan pada kegiatan ini. Sekian dan terima kasih.
selama ber-KKN, patuhilah protokol kesehatan COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan dan keselamatan kepada kita semua selama dalam ber-KKN. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.